Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Di sini setiap episode akan kami ceritakan kembali dengan lengkap, seru dan mudah dipahami. Mulai dari pertarungan menegangkan, momen kocak yang bikin ketawa, sampai kisah haru yang bikin baper. Jadi buat kamu pecinta anime, jangan lupa untuk terus ikuti dan nikmati ceritanya bersama kami. Film dilanjutkan dengan Takeru meminta ke pandai besi untuk memperbaiki guntingnya karena guntingnya itu dipakai buat memanen material. Sayang sekali gunting itu tidak bisa diperbaiki karena Takeru pekumpul materai terkenal. Rebel akan melakukan sesuatu yang manakan bosnya Rebel ini seorang pandai besi yang luar biasa. Bosnya bernama Grotas. Akan tetapi Rebel memberitahu Takeru harus mendapatkan sesuatu terlebih dahulu. Takeru nggak keberatan harus ada apa dulu dan dia meminta untuk berbicara dengan bosnya. Selagi berjalan masuk, Takeru melihat pembuatan di pandai besi yang manual itu. Menurut Takeru sangat luar biasa. Sesampainya di ruangan bos, Rebel memberitahu Takeru sang pengumpul material terkenal. Tugas buat Takeru ialah untuk mencari biji lidra. Biji itu untuk membuat pedang buatan di kompetisi. Biji itu ada di tambang Ryuhai. Dan tempat itu pun berbahaya. Tidak cuma adanya monster, di sana juga ada iblis yang muncul. Takeru menyetujui untuk mencari biji itu, tapi juga Takeru meminta nantinya untuk dibikininkan gunting buat dirinya sebagai hadiahnya. Takeru memastikan kalau dirinya sudah pernah mengalahkan makhluk seperti ini. Monster yang dikalahkan bahkan peringkat B aja kesulitan melawannya. Makanya dari itu, Takeru menyetujui misi kali ini. Perjalanan pun dilakukan Takeru yang menuju ke tambang Ryuhai yang terletak di luar desa F-Bula. Tempat itu adalah tambang di bawah kekuasaan Pojrao Reef. Takeru pengen makan kepiting lagi kayaknya si ini mah. Di tengah jalan Takeru turun dan berpikiran kalau berpergian menumpang kuda menyenangkan kali ya. Tak lama Takeru mendengar suara yang menurutnya ini tidak asing. Dan benar suara itu ialah cewek yang Takeru bantu pada waktu si cewek itu kelaparan. Sembari bersantai dulu, Takeru dan Bi memutuskan untuk mencari material terlebih dahulu. Di hutan itu pun banyak sekali dengan bahan. Selagi ngambilin material, Takeru mendengar kembali orang kelaparan. Dan ya, cewek itu lagi yang kedua kalinya sama persis banget seperti waktu itu. Sudah dikasih minum dan makan, cewek itu pun berterima kasih. Melihat cewek itu yang kotor, Takeru dengan sihirnya membersihkan itu cewek dengan sihir cleannya. Cewek elf itu bernama Perieta Brolet. Karena Takeru sudah 2 kali membantu dirinya, dia berhutang budi sama si Takeru. Dia nggak akan membiarkan utang tak terbayar. Maka dari itu dia akan membantu Takeru dalam pekerjaannya. Bi sangat senang akan dibantu oleh si Brolet. Dengan begitu Takeru mengiyakan untuk dibantu Brolet. Selagi mencari material di sini, Brolet malah mengambil material yang gak laku dan gak guna juga. Brolet yang disuruh ambil kayu, dia pun mengambil yang belum dibelah. Dengan kemampuan yang dipunyai Brolet, ternyata dia terlatih juga dan punya keterampilan. Lihat aja, kayunya sangat bagus banget. Terungkap kalau dia ini senjatanya ranknya A. Dan membuat Takeru sedikit kaget yang baru kali ini dia melihatnya. Selagi makan malam mereka mengobrol, Takeru ini mendapat permintaan untuk mengumpulkan biji lida di tambang Ryuhai. Brolet langsung berpikir kalau saudarinya yang bernama Luchikara dia menginginkan kuda surgawi putih dan Brolet sedang mencarinya. Karena sekarang Takeru sudah mentraktir dia makan, jadi utangnya jadi bertambah lagi. Takeru meminta dia untuk aja jadi Brolet ini sebagai pengawalnya. Awalnya Brolet yang keberatan, akan tetapi dia menyetujuinya dan akan menjadi pengawal untuk sementara waktu. Malam harinya pas tidur, Brolet dan Bi sangat ngorok banget sampai Takeru gak bisa tidur. Dengan begitu Takeru begadang. Lihat aja nih, pas paginya Takeru matanya kayak panda begitu dong. Di seberang sungai ini adalah negara para dwarf dan di sana ada pegunungan Ryuhai. Di sana mereka pun memutuskan untuk makan terlebih dahulu. Selagi makan, Brolet dan Takeru ngobrolin seseorang yang dia kenal. Tapi dalam obrolan itu sama-sama kenal dengan orang itu. Dan ya, kebetulan
Orang yang diomongin itu ialah Clay. Clay tiba-tiba ada di sana dong. Clay marah karena Takeru meninggalkan bell camp, gak memberitahunya. Takeru memberitahu Clay tujuan dia sekarang ialah ke tambang Ryuhai untuk mendapatkan biji Lidra. Karena mereka kesulitan untuk mendapatkan biji itu, Takeru memberanikan dirinya aja untuk mendapatkan biji Lidra itu sendiri. Clay memberitahu kalau tempat itu berbahaya, makanya harus mendapatkan bayaran yang lebih besar. Takeru memberitahu Clay bayaran yang ia akan dapatkan nantinya ialah mendapatkan gunting terbaik. Mendengar hal itu dia bingung dengan Takeru yang menurutnya ini aneh. Dengan bersamaan Clay memutuskan untuk ikut dengan Takeru, yang mana nantinya dia bisa juga memperbaiki tombak di Pozrao. Dengan begitu pengawal Takeru ialah Brolet dan Clay. Karena antriannya lama, terlihat Clay langsung mengobrol dengan penjaga pintunya. Tak lama Takeru dipanggil Clay. Di dalam sana terlihat menakjubkan banget. Sampai pemandangannya luar biasa. Clay ini kayaknya terkenal deh karena sang raja aja pengen ketemu dengannya. Terungkap kalau Clay ini adalah sang pahlawan penyelamat di negeri ini. Pada saat itulah Clay menjelaskan kepada Takeru pada waktu itu para Drap bisa menempas senjata, tapi tidak pandai menggunakannya. Mereka pun membayar kepada iblis yang kejam. Pada waktu itu Clay yang lewat dan iblis melihatnya. Mereka langsung kabur terbang ke langit. Setelah kejadian itu mereka pun bikin patung Clay dong. Setelah itu mereka berjumpa dengan sang raja. Mereka ribut dengan soal patung. Takeru pun memperkenalkan dirinya kepada sang raja. Takeru memberi surat kepada raja dan surat itu dari Grotas atau bos pandai besi. Dalam surat itu dia meminta izin untuk masuk ke tambang Ryuhai. Raja memberitahu karena gempa beberapa bulan yang lalu, setelahnya itu tambang Ryuhai sekarang berubah menjadi sarang iblis. Clay meyakinkan sang raja kalau mereka ini akan baik-baik aja. Sebelum masuk ke sana ada seseorang resepsionis yang bernama Zanbo. Dia akan membantu di dalam terowongan. Karena gelap, Takeru mengeluarkan sihirnya biar sedikit terang. Di dalam sana Bi memberitahu kalau adanya monster. Dengan mudahnya ketiga orang itu pun mengalahkan itu monster. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya kembali dan di sana Takeru malah memilih jalan yang buntu. Dia melihat biji itu ada di balik dinding itu sendiri. Takeru meminta kepada Zanbo untuk menggali di sini. Pada saat itulah Takeru meminta mereka untuk sedikit menjauh. Dengan sihirnya Takeru menggali itu dinding dan setelah itu banyak banget urat Idri. Yang mana ini lebih luar biasa ketimbang biji Lidra. Setelah Takeru scan, benar aja ini ranknya A. Tak berselang lama Bi kembali merasakan adanya monster lagi. Bukan monster kayaknya, malaikat iblis. Di sini Takeru meminta kepada Brolet dan Clay. Dia meminta untuk melawan ini sendirian. Pas keluar itu iblis, di sini Takeru malah kesenangan karena inilah yang ia tunggu-tunggu. Dengan itu, episode kelima pun selesai. Di mana kelanjutan ceritanya? Tunggu di video selanjutnya.